pengobatan holistik bukan menghilangkan rasa sakit, tetapi mengobati penyebab sakit itu sendiri. Sebelum saya menjawab pertanyaan ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, saya mau bertanya. Ini kuis, yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Mau hadiah apa, Pak? Mobil. Saya nggak mampu ngasih mobil. Nah, oke, kita sepakat. Saya akan memberikan satu orang yang benar menjawab pertanyaan saya medical check up holistik gratis. Buat satu orang yang benar, tunjuk tangan. Pertanyaannya, apa penyebab penyakit asam urat? Katanya kan banyak tuh, betul ya? Tapi saya mau ngetes, silahkan. Kurang minum air, kurang tepat, psikis, apa? Ketuaan, oh kejiwaan. Artinya orang sakit jiwa pasti kena asam urat gitu. Justru orang yang maaf di jalan-jalan yang stres itu tidak pernah sakit, Pak. Kurang olahraga katanya. Bayi tidak pernah olahraga, tidak ada yang sakit asam urat, Pak. Betul tidak? Makan makanan yang kayak jeruan, loh. Jeruan kok disalahin. Apa, Bu? Kerusakan fungsi organ ginjal. Tahu dari mana? Nonton Dokter Cahyo mesti. Ibu namanya siapa? Ibu Wiwi, umur berapa? 68 tahun. Mas Rija, tolong catat Bu Wiwi dapat hadiah medical check up gratis. Jadi kalau ditanya apa penyebab sakit, itu selalu jawabannya terjadinya kerusakan organ, di mana organ yang dituju itulah penyakit kita. Asam urat kenapa nggak sembuh-sembuh, Dok? Ya karena obat yang selama ini diminum hanya obat untuk pereda nyeri. Allopurinol obat hanya untuk nurunin asam urat. Kalau ginjalnya tidak diobati, ya seumur hidup sakit asam urat. Tapi yang selalu disalahkan gara-gara makan daun singkong, gara-gara makan kacang, gara-gara makan emping, gara-gara makan jeruan, ya udah usah makan sekalian. Jadi yang selalu disalahkan makanan, padahal penyebab sakit asam urat adalah menurunnya fungsi organ ginjal. Nah, dalam ilmu kedokteran holistik berarti yang diobati, kalau sakit asam urat yang diobati ginjalnya. Tapi ya enggak selesai sampai di situ juga. Sakit ginjalnya penyebabnya apa? Infeksi kah? Batu ginjal kah? Adanya penyempitan pembuluh darah di ginjal kah? Yang mana, kan begitu? Jelas ya? Apa penyebab sakit diabetes? Kenapa sakit diabetes saya nggak sembuh-sembuh? Padahal sudah minum metformin, glimepiride, glibenclamid. Yang senyum-senyum pasti sakit diabetes nih. Karena sudah pasti di rumahnya kalau nggak punya metformin, glibenclamid, betul ya Pak? Karena selama ini obat yang kita minum itu hanya sekedar menurunkan gula darah. Sementara penyebab sakit diabetes ada 3 tipe. Tipe 1 terjadinya kerusakan pankreas. Berarti kalau tipe 1 yang terjadi, yang harus diobati pankreasnya. Tipe 2 terjadi kerusakan reseptor insulin. Berarti reseptor insulinnya rusak. Dalam beberapa literatur disebut sebagai blind insulin, insulin yang buta. Dirusak oleh apa? Kembali lagi adalah proses oksidasi dan radikal bebas. Berarti harus diobati insulinnya, kan begitu. Sehingga jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang salah.
Gejala penyakit bukanlah penyakit. Tolong perhatikan Pak. Pusing, nyeri, pegel-pegel, kesemutan, linu, sesek, batuk, pilek, demam, itu bukan penyakit. Itu adalah reaksi tubuh, alarm tubuh, cara tubuh ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya sama kita. Di saat kita sakit dan muncul gejala penyakit, janganlah alarm tersebut dimatikan, tapi dicari tahu kenapa alarmnya berbunyi. Dengan cara apa tentunya? Medical check up. Kalau kita abaikan alarm tubuh kita selalu mematikan alarm dengan obat-obat kimia, apa yang terjadi? Jawaban ketiga, penyakitnya sudah terlanjur parah baru berobat. Itu jawabannya. Rata-rata orang sakit kanker datang ke rumah sakit sudah stadium 4. Rata-rata orang sakit jantung datang ke rumah sakit, jantungnya, sumbatannya sudah di atas 70%, dan pada akhirnya harus pasang ring. Jelas Bapak Ibu? Jadi kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Ada 3 jawaban: gaya hidup yang salah, pengobatan yang salah, dan penyakitnya sudah terlanjur parah. Tapi yang lebih penting dari ini semua apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan pulang dulu, karena masih ada materi terakhir, di mana materi ini lebih penting. Ada 7 resep bagaimana cara mencegah supaya tidak sakit degenerasi. Tapi sebelum masuk materi tersebut, seperti janji saya tadi, kita buka sesi tanya jawab dulu. Kita batasi 3 orang karena sudah waktunya, sudah waktu subuh. Kita batasi 3 orang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, monggo. Mungkin dimulai dari Bapak. Silakan Pak. Saya tak izin minum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akibat dari penyakit jantung koroner ya berhenti jantung Pak. Cardiac arrest, sumbatan pembuluh darah koroner itu akan menyebabkan jantungnya berhenti. Cardiac arrest yang menyebabkan kematian mendadak. Kematian mendadak akibat otak kekurangan darah. Otak 5 menit tidak mendapatkan darah, terjadi brain death, batang otak mati. Tapi gejala-gejala yang dirasakan pada penderita jantung koroner itu seperti nyeri dada, tembus ke belakang, lalu kram atau kesemutan di daerah lengan sebelah kiri, leher sebelah kiri, pusing yang tidak berkesudahan, atau bahkan terkadang gejalanya tersambar oleh gejala seperti sakit mah. Ada beberapa kasus yang saya tangani, sakit jantung sudah parah, tidak muncul nyeri dada, tidak ada sesak, tapi gejalanya seperti sakit mah. Di sini perlu saya sampaikan, gejala penyakit belum tentu penyebabnya di tempat yang sakit.